Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi Halo. wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa wattabi'in wa man bihudahu muqtafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك نغتال من تحتنا Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat kehidupan yang diberikan. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali, bersilaturahim dan kemudian melanjutkan kajian kita Tadabbur Asmaul Husna. Semoga sekali lagi setiap kita mentadabburi satu nama dan nama lain daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Mulia, yang indah, maka semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, semakin merunduk kita kepada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, ayah bunda, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan sebelumnya kita membahas satu nama Allah yaitu Al-Khaliq. Ya, Al-Khaliq, creator, the creator. Al-Khaliq, Maha Pencipta. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dari tiada menjadi ada. Tidak perlu Allah melihat mencontoh sebelumnya. Allah sudah menciptakan sesuatu yang tidak ada sebelumnya, lalu Allah ciptakan itu menjadi ada. Dialah Al-Khaliq. Apapun yang ada di alam semesta ini, di langit, di bumi, Allah yang Maha Mencipta. Ya, Al-Khaliq. Bahkan bukan hanya mencipta, tapi juga mengatur, mendesain, dan menyempurnakan seluruh ciptaan. Asmaul Husna yang kita bahas hari ini masih berkaitan juga dengan nama Allah yang pekan lalu yang kita bahas. Ya, Al-Khaliq. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah itu menciptakan segala sesuatu dan Dia pemelihara segala sesuatu. Ya. Karenanya cukuplah bagi kita hamba makhluk yang diciptakannya memikirkan tentang penciptaan. Apapun yang Allah ciptakan ini cukuplah bagi kita untuk mengingat Allah, mentauhidkan Allah, mentaati Allah, mengingat kebesaran Allah, memahami tentang eksistensi Allah, keberadaan Allah, kemudian memahami tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala.
Karena tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini ada tanpa ada yang menciptakan. Betul atau betul? Betul. Ya. Bahkan benda-benda yang ada di sekitar kita, yang kita gunakan, yang kita pakai bahkan, semua itu tak mungkin ada begitu saja tanpa ada yang mengadakan, tanpa ada yang menciptakannya. Handphone atau laptop yang digunakan saat ini, dalam kajian ini, apakah begitu saja tiba-tiba ada? Tidak. Tentu ada yang menciptakannya, ada yang mendesainnya. Meja, tempat tidur, rumah, ada yang merancang, ada yang membuat. Demikian juga manusia yang merancang itu, tentu dia tidak mungkin ada begitu saja tanpa ada yang membuat, tanpa ada yang menciptakan. Maka disinilah kita berpikir tentang adanya dia Al-Khaliq yang maha menciptakan. Dalam surat Ali Imran ayat 190-191 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Alamat, disebutkan sini alamat. Alamat itu apa? Atau ayat. Ayat itu alamat, tanda-tanda. Ya. Kalau alamat itu kan sesuatu yang dituju, sesuatu yang agar kita sampai kepada tempat tersebut maka perlu alamat. Ya. Alamat itu ayat, ayat itu tanda-tanda. Tanda-tanda untuk siapa? Tanda-tanda bagi orang yang punya akal, albab, yang punya pikiran. Siapakah mereka yang disebut ulul albab itu? Disebutkan di ayat berikutnya 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya. Siapakah mereka ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna, mereka yang mengingat Allah, zikir kepada Allah. Ya, yadhkuruna Allah, baik itu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, ataupun dia sedang duduk, atau bahkan dalam keadaan berbaring. Dia senantiasa mengingat Allah. Lalu apalagi? Yatafakkar, tafakkur, berfikir. Ya. Jadi bukan hanya ingat, tapi berfikir. Yatafakkarun, berfikir, memikirkan apa? Fi khalqis samawati wal ard. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi ini. Dan semua yang ada di dalamnya dia memikirkan. Oh, ada pencipta langit bumi, ada pencipta gunung-gunung, lautan, sungai. Ada yang menciptakan benda-benda di semua yang ada di sekitar kita. Ada penciptanya. Dia tafakkur, bertafakkur. Sehingga kemanapun dia pergi, dia berpikir. Dia takjub dengan ada sesuatu, dia memikirkan. Ada zat yang maha agung, ada zat yang maha besar, ada zat yang maha pencipta, yang menciptakan semua ini. Dia bertafakkur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Setelah itu, barulah kemudian dia berdoa, dia mengatakan dengan penuh kesadaran, dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami. Ya Rabb, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia yang kau ciptakan di muka bumi. Tidak ada yang sia-sia diciptakan di alam semesta ini. Tidak sia-sia engkau ciptakan aku, ya Allah.
Tidak sia-sia Engkau ciptakan semua yang ada di sekitar kami, ya Allah. Ma khalaqta hadza batila. Lalu kemudian mensucikan Allah, subhanaka fakina adzabannar. Maha suci Engkau, ya Allah. Maha agung Engkau, ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Tidak ada ilah-ilah lain kecuali hanya Engkau, ya Allah. Subhanaka. Fakina adzabannar. Maka peliharalah aku, ya Allah, dari siksa api neraka. Lindungilah aku, ya Allah, dari siksa api neraka. Fakina adzabannar. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam semesta ini adalah tanda agar manusia menyadari tentang adanya penciptaan. Kita melihat langit, bintang-bintang, matahari yang ada di atas sana, maka disitulah kemudian kita menyadari tentang kebesaran Allah, keagungan Allah. Kemanapun kita menghadap, ya, maka kita akan menyadari tentang keagungan Allah. Melihat hamparan bumi yang begitu luas ini, maka kita langsung connect, terhubung dengan Allah, pemilik ini semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Ya. Maka disitulah kita menyadari tentang Allah itu Khalik. Allah itu pencipta. Ya. Allah itu pencipta segala sesuatunya. Ya. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk menyempurnakan Allah Al-Khalik, nama Allah Al-Khalik, maka Allah juga Al-Bari. Nomor berikutnya Allah itu Al-Bari. Ya. Allah pencipta. Tapi juga Allah Al-Bari. Allah itu mengadakan, maha menata ciptaan itu. Jadi Allah bukan sekedar menciptakan sesuatu, ya, mendesain ciptaan, tapi juga Allah yang mengadakan dan menata ciptaannya ini. Dan itu tanpa bantuan siapapun. Jadi Allah menciptakan, ya, Al-Khaliq tadi, tapi juga Allah mengadakan dan menatanya. Karena itu Allah Al-Bari. Al-Bari itu maha mengadakan dan maha menata. Dan Allah sampaikan dalam Al-Quran tentang nama Allah Al-Bari ini, masih bergandengan dengan nama Allah Al-Khaliq dalam surat Al-Hasyr ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul khaliqul bari al-musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, ya, yang menata, yang membentuk rupa, yang mempunyai asmaul husna, lalu bertasbih kepadanya apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah itu yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allahu Akbar. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha menata. Allah itu maha mengatur. Maka dari sini saja kita sudah menyadari, selain tadi Rabbana ma khalaqta hadza batil, ya Allah tidak ada yang sia-sia. Lalu itu juga menjadi alasan bagi kita untuk tunduk patuh kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Karena tiada lagi Rabb selain Allah yang mengatur, yang mengadakan ini semuanya. Ya. Karena itu di dalam surat Al-An'am ayat 164 Allah berfirman, "Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'." Apakah aku akan mencari Rabb, Tuhan selain Allah? Padahal dia, Allah itu sudah Rabb yang maha segala sesuatu. Ngapain lagi cari Rabb lain, Tuhan-Tuhan lain? Sudah ada Allah. Allah itu Rabb, pengatur, pencipta.
mengadakan, menata segala sesuatu. Karenanya kita sebagai hambanya. Ya, masih dalam surat Al-An'am di ayat sebelumnya 162, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya sudah, hidupku, salatku, ibadahku, hidup matiku hanya untuk Allah. Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Ya karena kita ini diciptakan Allah, diatur oleh Allah, mengabdi kepada Allah. Dan Allah itu maha menata segala sesuatu. Allah maha mengatur segala sesuatu. Adakah sesuatu yang Allah ciptakan ini tidak teratur? Kan gitu Allah Allah apa? Pertanyakan itu di dalam surat apa? Al-Mulk ya. Surat Al-Mulk. Tatap lihat langit dan bumi. Adakah sesuatu yang tak seimbang situ? Tidak seimbang berarti kan tidak tertata. Adakah yang tidak seimbang dari ciptaan Allah? Ma tara fi khalqir rahman min tafawud. Maka kalian tidak akan melihat daripada penciptaan Ar-Rahman Allah itu min tafawud, daripada sesuatu yang tak seimbang. Dalam surat Al-Mulk ayat 2 karenanya itu kan Allah sampaikan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya. Jadi Allah ciptakan ini semua, Allah adakan ini semuanya ini sebagai ujian baik. Ini lagi-lagi sebagai ujian. Kita menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang taat kepada Allah dengan penuh kesadaran bahwa kita ini adalah hambanya, kita ini diciptakan Allah, hidup kita ini diadakan oleh Allah, ditata oleh Allah, ya. Maka diuji, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Ahsanu amala, ahsan lebih baik, amalan amal. Siapa yang amalnya lebih baik? Itu tujuan kehidupan kita. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup ini bukan perkara nanti siapa yang paling banyak hartanya, bukan siapa yang paling banyak jabatannya, siapa yang paling besar rumahnya, paling banyak kendaraannya, siapa yang paling cantik, paling ganteng. Bukan perkara itu. Tapi ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amal. Surat Al-Mulk ayat 2. Nah, keyakinan kita, kesadaran kita bahwa kita dicipta oleh Allah, lalu kemudian kepasrahan kita bahwa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan itu adalah jalan kita untuk menjadi ahsanu amala karena kita menjadi hamba Allah. Jadi hari demi hari dalam kehidupan kita ini terus berpikir tentang ahsanu amala. Hidup saya ini sudah lebih baikkah dari yang sebelumnya? Karena itu yang akan kita persembahkan. Itu ujian yang akan ditanya. Kan liyabluwakum. Ya. Menguji kita gitu ya. Ujiannya apa? Apakah kita bisa lebih baik hidupnya? Ya. Mempersembahkan amal yang terbaik. Ya. Wahwal azizul ghafur, dan Allah itu maha perkasa, al-ghafur, maha pengampun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Bari, Allah yang mengadakan. Ya. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Bari ini dari kata bari'ah, ya. Bari'ah yabra'u, bar'an, bara'an. Atau dalam Al-Qur'an ada juga bara'atan. Ya.
berlepas diri, baro'ah. Al-bari itu ismul fa'il, ya, subjek dari bari'ah tadi, bari'ah ya bro, ya. Bari'ah artinya bebas, berlepas diri, bebas. Bebas dari apa? Ya Allah itu bebas, ya, zat yang membebaskan makhluknya dari berbagai penyakit, dari berbagai kekurangan. Bermakna juga bahwa Allah itu maha mengadakan segala sesuatu dalam keadaan tertata rapi, dalam keadaan seimbang. Karena itu Al-Bari juga ada yang menerjemahkan Allah maha menata. Ya. Tapi juga bermakna mengadakan, ya, merancang. Karena itu Al-Bari itu adalah maha perancang, maha penata. Ya. Mengadakan dari yang tiada, lalu kemudian mengadakan, mewujudkan menjadi ada. Dan tentu setiap ciptaan Allah itu berbeda satu dengan yang lain. Karena ketika diciptakan Allah tidak melihat atau tidak eh, apa ya, tidak mencontoh ciptaan yang lain. Allah original menciptakan setiap ciptaannya. Bukan hanya diciptakan, tapi Allah Al-Bari menata semuanya sehingga teratur, sehingga begitu harmoni. Ya, harmoni. Karena itu kalau kita lanjutkan ayat yang 2 tadi, Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di ayat 3-nya, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Kamu sekali-kali tidak melihat ciptaan Allah itu yang Maha Pemurah itu sesuatu yang tidak pas. Kamu tidak akan melihat ciptaan Allah sesuatu yang tidak seimbang, tidak harmoni. Farji al-basar, lihat sekali lagi, lihat, tatap berulang-ulang ciptaan Allah. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Adakah sesuatu yang tidak pas? Masya Allah. Semuanya seimbang, semuanya teratur. Dan dialah Allah yang maha mengatur semuanya. Ya. Dialah Al-Bari yang maha mengatur segala sesuatu. Dialah Al-Bari yang maha menata segala sesuatu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu kalau kita bisa apa? Menghubungkan, ya, bahwa Al-Bari itu juga dari kata bari apa? Ada namanya Al-Bariyah, ya. Ini kan berkaitan tentang amal manusia, ayyukum ahsanu amala tadi. Di dalam surat Al-Bayyinah, ya. Kalau kita lihat di situ ada kalimat Al-Bariyah, ya. Ayat 6, 7 dan 8 saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Maaf. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ada kata al-bariyah. Artinya sesungguhnya orang-orang kafir, ya, alladzina kafaru min ahlil kitab, dari ahli kitab, wal musyrikin, dan juga orang-orang musyrik. Mereka itu fi nari jahannam, kelak masuk ke dalam neraka jahanam, khalidina fiha, dan mereka kekal di dalam. Ulaika hum, ya, kata Allah, mereka itu, ya, syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Maka disebutkan kata bariyah di sini, ya, juga merujuk kepada makhluk. Makhluk itu berarti yang diciptakan. Ya.
Maka siapa yang menciptakan? Al-Bari. Allah yang Maha Pencipta. Siapa yang diciptakan? Al-Bariyah, makhluk yang diciptakan. Gitu ya. Nah, kenapa disebutkan orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik itu disebut syarrul bariyah, makhluk yang buruk? Ya, ya karena Allah yang mencipta, kita sudah diciptakan oleh Allah. Ya, bayangkan, kita diciptakan oleh Allah, tapi kemudian ada orang yang tidak tunduk patuh kepada Allah. Ya, maka mereka yang tidak tunduk patuhlah itulah yang kemudian disebut syarrul bariyah. Bayangkan, kita sudah diciptakan oleh Allah, ditata kehidupannya oleh Allah, ya kan? Lalu kemudian tadi surat Al-Mulk untuk menguji kita siapa yang paling baik amalnya, maka mereka yang memilih amalnya tidak baik, tidak taat patuh kepada Allah, itulah syarrul bariyah. Ya. Makhluk yang diciptakan tapi syarrun, tapi buruk karena tidak menjadikan kesadaran bahwa dia diciptakan untuk taat kepada Allah. Ya, karena di dalam surat surat At-Taghabun ayat 2 kan disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun wallahu bima ta'maluna basir. Huwallazi khalaqakum, dialah Allah yang menciptakan kamu. Allah yang menciptakan nih. Ya. Faminkum kafir wa minkum mu'min. Lalu ya, di antara kamu ada yang kafir. Kafir itu apa? Tidak taat. Hatinya tertutup, kufur. Dan di antara kamu ada yang beriman. Jadi ada yang kufur, ada yang tidak, yang beriman. Ya. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, dari sini kita lihat bahwa siapa di antara mereka yang mukmin, yang taat kepada Allah, maka disebutkan dalam surat Al-Bayyinah, mereka yang taat, mereka yang beriman, mereka itulah orang-orang yang disebut dengan khairul bariyah, sebaik-baiknya ciptaan, sebaik-baiknya makhluk. Tapi sebaliknya siapa yang kafir, siapa yang musyrik, dan disebutkan syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Jadi jelas tuh, At-Taghabun ayat 2. Faminkum kafir, wa minkum mu'min. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ya. Dilanjutkan di dalam surat Al-Bayyinah, yang kafir itu, yang musyrik itu, yang tidak taat pada Allah, itulah syarrul bariyah. Ya. Jadi dihubungkan tentang Allah pencipta, Al-Khaliq, Al-Bari, dengan yang diciptakan, makhluk Al-Bariyah tadi. Al-Bariyah, makhluk yang diciptakan ini, mereka disebutkan seburuk-buruknya makhluk ketika mereka tidak taat kepada Allah. Ya. Nah, Al-Bayyinah di ayat 7, tadi ayat 6 sudah saya bacakan. Di ayat 7-nya, innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Nah, sesungguhnya kalau yang tadi sesungguhnya orang-orang kafir dan musyrik, ya, min ahlil kitab, dari ahli kitab dan musyrik, mereka itu adalah di dalam neraka jahanam dan mereka seburuk-buruknya makhluk. Ya, di ayat 7-nya, sesungguhnya orang-orang yang beriman wa amilus solihat, dan mengerjakan amal baik, ya, amal soleh, ulaika, mereka itu khairul bariyah, sebaik-baiknya al-bariyah, ciptaan, makhluk ciptaan. Kalau sebaik-baiknya, berarti ada balasan bagi mereka. Kalau seburuk-buruknya, balasannya adalah finari jahannam, neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Tapi orang yang beriman dan beramal soleh tadi, yang disebut khairul bariyah, sebaik-baiknya ciptaan, apa balasan bagi mereka? Di ayat 8-nya. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar
khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Jazaohum, jazaknya, balasannya bagi mereka, ya. Apa balasannya bagi mereka orang beriman dan beramal soleh? Ya, jaza, balasan dari Tuhan mereka jannatu adn, surga yang mengalir, ya, jannatu adn, surga adn. Ya, surga adn itu apa? Tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, abadan. Ya, sudah khalidina, kekal, abadan, selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Tambahannya apa lagi? Tambahannya adalah Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Masya Allah. Allah ridho atas balasan itu. Ya. Dzalika liman khasyya Rabbah, yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Masya Allah. Apa ibu ikhwatal iman yang dirahmati Allah? Maka di sini eh, kita memahami tentang apa konsekuensi daripada Al-Khaliq. Kita memahami Allah Al-Khaliq dan kita sebagai hamba Al-Makhluk, atau disebutkan dalam Al-Bayyinah, bahas lainnya ada Al-Bariyah, makhluk ciptaan. Ya. Manusia yang diciptakan. Al-Bariyah. Ya. Karena itu Al-Barru juga disebutkan daratan. Ya. Semua yang di daratan yang diciptakan ini kita juga termasuk Al-Bariyah, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, maka perlu kita sadari bahwa ada kesyirikan yang membuat manusia itu menjadi syarrul bariyah, seburuk-buruknya ciptaan. Ya. Sifat-sifat syirik, ya. Kesyirikan yaitu menjadikan sekutu bagi Allah, tandingan-tandingan bagi Allah, ya. Baik dalam keyakinan, dalam ibadah, dan itu adalah dosa besar, syirik. Karena itu disebutkan eh, orang yang berbuat syirik termasuk di dalamnya adalah syarrul bariyah. Balasannya fi nari jahannam khalidina fiha, dalam neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan juga di situ tadi bahwa termasuk yang syarrul bariyah itu adalah mereka ahlul kitab, ya. Bani Israel itu termasuk juga ahlul kitab, ya. Ya, karena disebutkan eh, Allah mencela Bani Israel karena dalam beribadah mereka itu eh, apa? Menyekutukan Allah. Dalam beribadahnya itu menyekutukan Allah. Sebagaimana ada kisah tentang bagaimana Bani Israel itu mereka di dalam menyembah Allah, mereka menjadikan seekor sapi sebagai sekutu bagi Allah. Syiriknya di situ. Hmm. Contoh di dalam penjelasan dalam surat Al-Baqarah ayat 54 gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum. Ya, biar terbaca ayatnya saya coba munculkan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi. Ya, terbaca ya. Wa idh qala Musa liqaumi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum. Ya. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim.
Di ayat ini juga disebutkan kalimat bari. Bari apa yang tadi artinya? Yang maha mengadakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa idh qala Musa, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Kaum Nabi Musa termasuk Bani Israel. Ya qaumi, wahai kaumku, innakum dhalamtum anfusakum, sesungguhnya kalian telah menzolimi diri kalian sendiri. Telah menganiaya dirimu sendiri. Apa perbuatan aniaya yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel kala itu? Bittikhadikumul ijla, yaitu mereka telah menjadikan anak lembu, anak sapi sebagai sembahan. Jadi mereka berbuat syirik dan luar biasa kesyirikannya itu menyembah, menjadikan sapi, anak sapi sebagai tandingan, sebagai Tuhan selain Allah. Ya. Lalu Musa mendakwahi mereka, mengingatkan mereka terhadap kezaliman itu. Apa kata Musa? Fatubu ila barikum. Maka bertaubatlah kalian, wahai Bani Israel. Bertaubatlah ila barikum, kepada bari, Tuhan yang menciptakanmu, yang menjadikanmu, yang mengadakanmu. Ya, bari, yang maha mengadakan. Waqtulu anfusakum, dan dahulu Bapak Ibu di zaman itu ya, eh, cara bertaubat mereka itu adalah dengan membunuh diri mereka. Itu cara bertaubatnya ya. Tentu berbeda dengan ajaran Nabi Muhammad SAW ya. Cara mereka atas dosa besar, kezaliman besar itu ya adalah dengan waqtulu anfusakum, membunuhlah dirimu. Kenapa? Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik bagimu. Ya. Inda barikum, ya, pada Tuhan yang menciptakan kamu, Al-Bari. Fataba alaikum, kalau kalian melakukan itu, maka dia akan menerima taubat kalian. Ya. Fataba alaikum, Allah akan menerima taubatmu. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya dia, Allah itu maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ya, Masya Allah. Ini ada kata bari ya. Jadi kalau dihubungkan dengan surat Al-Bayyinah tadi, syarrul bariyah, kemudian ada khairul bariyah, maka jelaslah di sini bahwa Allah itu Al-Bari, yang maha mengadakan, menciptakan, dan mereka yang taat, memilih jalan taat kepada Allah, mereka itulah khairul bariyah. Tapi mereka yang tidak taat, yang kufur, yang berbuat syirik, seperti kisahnya Bani Israel tadi, ya, maka mereka lah syarrul bariyah, sampai mereka benar-benar bertaubat kepada Allah. Mereka diminta untuk bertaubat kepada Allah. Kalau di ayat sebelum ini, ayat 52, ayat 53, itu kan juga menjelaskan tentang summat takhadtumul ijla min ba'di wa antum zalimun. Apa kezaliman mereka? Mereka itu menjadikan anak lembu. Lembu itu apa? Sapi ya. Jadikan anak sapi sebagai sembahan. Ya. Wa antum zalimun, dan mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Maka disebutkan syarrul bariyah, perbuatan yang buruk, yang jelek, sejelek-jeleknya, karena memang kesyirikan itu adalah sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya kezaliman di muka bumi. Bayangkan, menyamakan makhluk, bahkan sapi, ya, yang mana makhluk itu serba kurang, serba cacat, ya, tidak sempurna, tapi disamakan dengan zat yang maha mengadakan, zat yang maha menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kezaliman besar. Betul nggak? Maha pencipta disamakan dengan makhluk yang diciptakan, yang diadakan, yang serba kurang, serba cacat, tidak sempurna. Maha suci Allah dari segala ketidaksempurnaan itu. Allah Subhanahu wa taala Al-Bari, Al-Khaliq,
Ya. Maha mencipta, maha mengadakan dan menyempurnakan ciptaannya. Ya. Ya. Betapa besarnya dosa syirik itu bagi kaum Bani Israel itu diisyaratkan di sana untuk bertaubat, dan cara bertaubat mereka tentu beda, gitu ya. Saat itu bunuh diri kalian itu lebih baik atas dosa besar, kezaliman besar yang mereka lakukan. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kesadaran bahwa Allah itu Al-Bari, Allah itu Maha Pencipta, menciptakan kita semuanya, mengadakan kita semuanya, maka semoga ini semuanya menjadikan diri kita semakin sadar, ya, bahwa tiadalah yang menciptakan, yang mengadakan dengan sempurna semua ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa hikmah yang bisa kita petik, ayah bunda bapak ibu semuanya, dari ini semuanya? Kalau kemarin Allah Al-Khaliq, Maha mencipta, Maha mengadakan, ya, Al-Bari disempurnakan lagi itu dengan menata dengan baik, dengan harmoni. Maka bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, hari kita pun bisa menciptakan, membuat, atau bahkan melakukan sesuatu karya yang berkualitas. Ya. Ini bagaimana kita bertakhalluk, berakhlak dengan asma Allah Al-Bari. Bagaimana kita berupaya membuat karya. Ya, karya apapun. Bahkan mungkin itu sederhana, tapi kita berupaya ketika melakukan sesuatu, kita lakukan dengan sempurna, sebaik mungkin, dengan kualitas yang maksimal. Ya. Kalau guru kami sering mengatakan, kalau membuat sesuatu yang terbaik, ya. Kalau membuat contoh rumah makan, maka buatlah rumah makan yang terbaik, ya. Kalau buat apa namanya mereknya atau nama warungnya yang terbaik, yang berkualitas, yang mengundang kebaikan gitu loh. Ya, jangan asal-asalan karena itu maha, Allah itu maha. Ya, jangan buat rumah makan studi mampir, ya. Ya. Yang sudi mampir, yang nggak sudi nggak mampir. Jadi Allah itu maha karena dia berkualitas. Dengan harapan, dengan kualitas karya yang kita buat akan membawa maslahat bagi umat juga yang lebih luas. Ya, dalam bidang apapun tentu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Yang di kantor, buatlah karya yang berkualitas. Jangan asal-asalan. Ya, ya, saya kan cuman gini, saya kan cuman gini. Enggak, Allah itu maha. Dan Allah menciptakan kita sebagai hamba yang terbaik. Kita mampu memberikan kualitas yang terbaik. Ya, tidak asal-asalan. Yang sungguh-sungguh. Nah, harapannya agar kualitasnya pun bisa bermanfaat bagi umat yang banyak. Ya. Bekerja yang optimal. Ya. Ketika ada pekerjaan atau tugas, kita berupaya menyelesaikan itu dengan kualitas yang terbaik, yang sempurna. Ya. Insya Allah dengan demikian eh, kita termasuk hamba yang khairul bariyah, sebaik-baik hamba. Insya Allah. Ya, sebagai pendidik, sebagai guru, benar-benar mendesain apa pelajaran mata kuliah yang terbaik, ya. Ya. Dengan asumsi kalau dia melakukan yang terbaik, yang jauh lebih baik, maka ketika delivery kita disampaikan, maka bisa diterima dengan mudah, dengan baik. Ya. Yang di bagian pelayanan bisa melakukan yang terbaik agar supaya bisa diterima pun dengan baik, pelayanan yang terbaik. Jangan sampai kita punya pikiran kalau bisa dipersusah, kenapa dipermudah? Nah, itu kan dulu Pak ya. Ya. Justru dengan kita mengimani nama Allah Al-Bari, kita balik itu. Ya. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersusah? Nah, kan gitu.
dengan kita memudahkan orang lain, maka insya Allah Allah akan mudahkan segala urusan kita. Demikian mungkin wallahu a'lam bishawab. Silakan mungkin ada yang bertanya sebelum kita tutup dengan berdoa. Fadal. Baik, kita berdoa. Semoga Allah ridho, Allah terima segala amal-amal kita, sehingga kita tergolong hamba yang khairul bariyah. Yang insya Allah dengan kita dicap khairul bariyah, sebaik-baik ciptaan, ya dengan amal dan kebaikan-kebaikan insya Allah yang diridhai Allah, insya Allah kelak dalam surat Al-Bayyinah tadi, jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adn tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum. Itu luar biasa. Allah ridho, ya, radhiyallahu anhum wa radu'an, dan kita pun ridho kepadanya. Dzalika liman khasyia rabbah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tahhirna biha 'min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka a'la darajat وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا من لدنك رحمة هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم بلغنا رمضان، Allahumma ballighna Ramadan ya Rabb. Allahumma ballighna Ramadan ya Allah. Ya Allah, sampaikan umur kami, sampaikan kami di dalam bulan Ramadan ya Allah. Sampaikan kami menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Sampaikan kami menikmati Lailatul Qadar ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.